Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari penghitungan laporan keuangan kami pada PT BCA. Sebelum kita memulai menghitungnya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dini Adam Barniadi dengan NIM saya 6423054. Saya Nesa Dwi Anggreni dengan NIM 642300624. Saya Novir Dayani dengan NIM 642300625. Saya Kire Pravana dengan NIM 642300621. Saya Putri Alivia dengan NIM 642300626. Berikut adalah tutorial menghitung analisis horizontal pada laporan keuangan PT Bank Sentral Asia. Yang pertama, sama dengan bulan April dikurang pada kolom bulan Februari, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, pada kolom di sampingnya sama dengan pada hasil kolom pertama dari horizontal dibagi pada bulan Februari, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari indeks awal. Untuk mencari indeks awal, rumusnya ialah sama dengan kemudian pada kolom Februari kita pencet dan dikurangi dengan kolom Januari. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu kita cari persenannya dengan cara rumusnya sama dengan kolom indeks awal ini akan dibagi dengan kolom Januari. Kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Maka sudah kita dapatkan untuk hasil indeks awal. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menghitung indeks tengah. Untuk pertama-tama saya akan mengetik tanda tanya. Untuk caranya ini kita ambil dari nilai angka 30 April dikurang dari tanggal 31 Januari, kita enter. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Selanjutnya di sebelahnya kita akan membuat persenannya sama dengan kita ambil dari angka nilai indeks tengah yang sebelumnya angka 0 dibagi di bulan Januari di tanggal 31 Januari. Kita enter. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan analisis indeks rata-rata dimulai dari bulan Januari, Februari, dan April. Di kolom ini kita ketik sama dengan bulan Januari ditambah bulan Februari ditambah bulan April, lalu dibagi 3, di enter. Untuk hasilnya segini, lalu ditarik ke bawah agar terisi semua.
Selanjutnya di kolom sampingnya itu sama dengan hasil rata-rata indeks ini. Dibuka kurung dulu. Hasil rata-rata ini dikurang bulan Januari, tutup kurung, dibagi hasil rata-rata ini, enter. Lalu ditarik ke bawah. Di kolom selanjutnya sama dengan hasil rata-rata tersebut. Buka kurung dulu, hasil rata-rata ini dikurang bulan Februari, tutup kurung, dibagi hasil tersebut. Bentar. Lalu ditarik ke bawah. Di kolom selanjutnya sama dengan hasil rata-rata tersebut dikurang bulan April, tutup kurung, dibagi hasil rata-rata lagi, enter. Lalu ditarik ke bawah. Nah, untuk hasil persen bulan Januari, Februari, dan April adalah 56%, 58,9, dan 55,8. Selanjutnya adalah cara menghitung analisis vertikal pada laporan keuangan, yang dimana caranya adalah sama dengan pada kolom bulan April dibagi total aktiva, hasilnya 1,3%. Sebelum kita tarik ke bawah, di sini kita taruh simbol dolar agar angka atau rumusnya tidak berantakan saat ditarik. Lalu di sini kita tarik keseluruhan hingga kita mendapatkan hasil yang sempurna, yaitu 100%. Kesimpulannya, hasil dari analisis vertikal pada PT Bank BCA adalah kas pada Bank BCA itu didapatkan sebesar 1,3%. Hasil hitungan 1,3% untuk kas rasio bank bisa dibilang kurang aman dan masuk dalam kategori yang berisiko tinggi. Untuk perbankan swasta nasional yang sehat, rasio likuid terhadap DPK umumnya adalah di atas angka 10% dengan kas rasio yang terjaga aman di atas standar minimum 3% untuk menghindari pengawasan ketat dari OJK. Di sini saya akan melakukan analisis horizontal. Langkah pertama adalah mengidentifikasi nilai aset pada tiap periode triwulan yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan total aset. Selanjutnya, dilakukan perhitungan selisih untuk mengetahui perubahan nominal antara periode. Untuk perhitungannya, selisihnya dengan mengurangi setiap akun periode terakhir dengan periode sebelumnya, yaitu di sini pada bulan April dan pada bulan Februari. Jadi diperoleh selisih nilai aset antara periode April dan Februari sebesar 1.313,174 yang menunjukkan adanya peningkatan nilai aset pada periode April dibandingkan periode sebelumnya. Setelah itu, dihitung presentasinya perubahan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan yang terjadi. Untuk presentasenya, caranya dengan membagikan hasil selisih dengan periode kedua.
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh persentase perubahan sebesar 7% yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Setelah itu kita akan melakukan analisis pada indeks awal, di mana diketahui pada aset penempatan kas di Bank Indonesia pada bulan Januari yaitu sebesar 72.248.416.000. Kemudian di bulan Februari didapatkan sebesar 60.689.534.000, yang artinya terdapat selisih sebesar 11.558.882.000 atau setara dengan minus 16,0%. Kemudian pada surat berharga yang dimiliki pada bulan Januari sebesar 371.503.194.000. Kemudian di bulan Februari sebesar 379.390.897.000, yang artinya memiliki kenaikan sebesar 7.887.703.000 atau setara 2,1%. Lalu selanjutnya pada surat berharga yang dijual dengan janji beli di bulan Januari sebesar 3.643.306.000 dan di bulan Februari sebesar 505.709.000, maka didapatkan selisih atau penurunan sebesar 3.057.597.000 atau sebesar minus 83,9%. Pada akun kredit dan pembiayaan yang diberikan di bulan Januari didapatkan sebesar 893.025.912.000 dan di bulan Februari sebesar 900.659.693.000 yang memiliki kenaikan sebesar 7.633.781.000 atau setara dengan 0,9%. Yang terakhir yaitu aset antar kantor pada bulan Januari sebesar 211.416.000 dan Februari sebesar 12.853.000, maka mengalami selisih atau penurunan sebesar 198.623.000 atau setara dengan minus 93,9%. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks tengah pada periode 30 April 2025 dengan angka 19.965.816 pada tanggal 31 Januari 2025 dengan angka 3.643.306. Untuk angka di sini sekitar dengan harga 16.322.510 dengan selisih persenan di sini 448,0%. Untuk pada tanggal 30 April 2025 dengan angka 3.489.577 pada tanggal 31 Januari 2025 dengan angka 12.276.849.000. Di sini menjelaskan bahwa ada penurunan ya, minus dengan perselisihan persenan di sini minus 71,6%. Oke, untuk selanjutnya di sini pada tanggal 30 April 2025 dengan angka 923.096.220 untuk periode 31 Januari 2025 dengan angka 895.025.912. Hasilnya di sini 37.070.308 dengan selisih angka persen di sini 3,4%.
Oke, untuk selanjutnya di sini pada periode 30 April 2025 dengan angka minus 33.974 pada periode 31 Januari 2025 dengan angka 33.758.560. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa adanya minus dengan angka 67.671.534 dengan selisih persennya di sini minus 200,5%. Oke, untuk selanjutnya di sini pada tanggal 30 April 2025 dengan angka minus 9.887.856 dan juga pada tanggal 31 Januari 2025 dengan angka 9.384.273 dan di sini hasilnya menjelaskan bahwa minus 19.272.129 dengan selisih persenan di sini minus 205,4%. Saya Putri Alivia dengan NIM 6423026 akan menjelaskan analisis data indeks rata-rata. Indeks rata-rata digunakan untuk melihat perubahan dan tren keuangan dari waktu ke waktu. Dengan indeks ini, kita bisa tahu apakah suatu akun mengalami kenaikan, mengalami penurunan, atau stabil. Jadi, indeks ini membantu menilai apakah pengelolaan aset perusahaan sudah baik atau belum. Berdasarkan data indeks rata-rata ini dapat diinterpretasikan secara singkat dalam beberapa akun yang dimana pada saat akun pertama yaitu penempatan pada Bank Indonesia. Nilai rata-ratanya 155.372.330.000. Indeksnya 53%, 60,9%, dan 56,7%. Artinya dana yang ditempatkan di Bank Indonesia sempat meningkat, lalu sedikit menurun. Ini menunjukkan perusahaan menjaga dana cadangan tetapi mulai menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan lain. Secara umum masih cukup stabil. Yang kedua, ada surat berharga yang dimiliki. Nilai rata-ratanya 871.533.567.000. Untuk indeksnya 57%, 56,5%, 58,5%. Perubahannya tidak terlalu besar. Atau naik turunnya itu hanya sedikit. Ini berarti investasi di surat berharga relatif stabil dan perusahaan cukup konsisten dalam mengelola investasinya. Dan yang ketiga ada tagihan atas surat berharga atau reverse repo. Nilai rata-ratanya 22.554.930.000. Indeksnya 46%, 59,6%, 84,5%. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan, artinya perusahaan semakin banyak melakukan transaksi reverse repo. Ini bisa menunjukkan perusahaan lebih aktif dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Yang keempat ada cadangan kerugian penurunan nilai aset. Untuk nilai rata-ratanya 55.986.995.000. Indeksnya 40%, 40,1%, 160,6%. Terjadi kenaikan besar di akhir periode ini berarti perusahaan meningkatkan cadangan untuk kemungkinan kerugian aset. Artinya ada risiko penurunan nilai aset yang cukup tinggi sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati. Dan yang terakhir, kelima, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Nilai rata-ratanya 1.120.537.000. Indeksnya 40%, 38,8%, 163,7%. Awalnya stabil tetapi kemudian melonjak tinggi. Ini menunjukkan biaya amortisasi meningkat, artinya nilai aset tidak berwujud semakin berkurang. Bisa disebabkan karena masa manfaat aset mulai habis atau penggunaan aset yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis vertikal pada laporan posisi keuangan PT Bank BCA, diperoleh beberapa akun yang memiliki persenan yang paling tinggi terhadap
aset perusahaan. Yang pertama, nilai persentase paling tinggi itu terdapat pada akun kredit dan pembiayaan yang diberikan sebesar 63,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan itu dialokasikan pada aktivitas penyaluran kredit sebagai sumber utama pendapatan bank. Selanjutnya, akun surat berharga yang dimiliki yaitu sebesar 24,8% nilainya, yang artinya bahwa perusahaan itu menempatkan dana dalam instrumen investasi keuangan gunanya untuk menjaga likuiditas serta memperoleh pendapatan investasi. Selanjutnya, akun penempatan pada bank lain memiliki proporsi sebesar 4,6%, yang mencerminkan bahwa pengelolaan dana antar bank sebagai bagian dari strategi manajemen likuiditas. Kemudian, akun kas menyumbang sebesar nilainya 1,3% terhadap total aset, menunjukkan bahwa perusahaan tetap menjaga ketersediaan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam jangka pendek. Selain itu, ada aset lainnya sebesar 2,5%, menunjukkan adanya aset pendukung operasional yang nilainya relatif kecil dibandingkan aset perusahaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan itu struktur aset perusahaan didominasi nilai yang paling besar itu adalah penyaluran kredit dan investasi surat berharga, yang dimana ini menandakan karakteristik utama industri perbankan yang berfokus pada fungsi intermediasi keuangan atau saluran antar bank, menyalurkan kepada antar bank.